Selamat malam perempuan semua. Hayo tebak, hari ini kita mau kasih film apa? Yaps, A Quiet Place Day 1. Banyak nih pasti yang udah nungguin, soalnya kita lihat-lihat banyak banget yang request film ini kan. Jadi, film ini tuh spin-off atau bisa dibilang prequel juga dari film yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini nyeritain tentang seorang wanita yang lagi sakit keras, kejebak di New York pas alien-alien yang pendengarannya ekstra itu pada datang ke bumi. Wah, kira-kira gimana ya perjuangan dia? Mana lagi sakit keras kan? Oh iya, buat nama-nama karakter pemainnya nanti Mimin kenalin sambil berjalan aja ya. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene-nya ini, ada Semira, atau biasa dipanggil Sam. Dia ini lagi sakit kanker, dan kondisinya udah parah. Jadi udah kayak gak ada semangat hidup lah pokoknya. Dia tinggal di rumah sakit di luar kota New York, ditemenin sama empus kesayangannya, si Frodo. Sam diajak ikut gabung sama yang lain buat nonton pertunjukan boneka di Manhattan. Tapi dia nggak mau. Sampai akhirnya Ruben, si perawat, berhasil ngebujuk dia. Dijanjiin bakal dibeliin pizza nanti sepulang dari sana. Ya udah, mau tuh dia. Nah, singkat cerita udah sampai lah nih, dan udah mulai pertunjukannya. Tapi pertunjukan itu malah bikin dia sedih. Akhirnya dia keluar duluan. Dia ke minimarket, dan pas balik udah ada si Ruben di situ. Ruben bilang, mereka disuruh buru-buru balik, karena ada sesuatu yang terjadi di kota. Si Sam ngambek tuh, masih nagih pizzanya. Tapi ya gimana, kata Ruben harus buru-buru. Ya udah, akhirnya dengan bete, dia akhirnya naik ke bis. Baru juga jalan, tiba-tiba bisnya berhenti lagi. Dan di situ, kelihatan kayak banyak meteor jatuh. Salah satunya ada yang jatuh nggak jauh dari bis mereka. Sam benar-benar kebingungan. Soalnya keadaan di situ juga kayak ngeri banget. Ada satu tentara yang nyuruh dia berlindung karena ada monster katanya. Pas dia mau ngedeket ke tentara itu, tiba-tiba tuh tentara kena comot. Dia berusaha kabur, tapi dia kena efek ledakan mobil dan akhirnya pingsan. Ini sadar-sadar dia udah dalam teater boneka yang tadi. Ada yang nyelamatin dia. Henry, salah satu orang yang selamat, langsung ngasih dia isyarat kalau dia gak boleh bersuara. Dan ternyata di situ ada beberapa orang yang selamat lainnya juga, termasuk si Ruben. Dan gak cuma Ruben, ternyata si Frodo juga masih selamat. Ini ada pengumuman dari helikopter militer. Semua diminta buat tetap diem dan sembunyi. Lagi ngasih pengumuman, helikopternya diserang loh itu. Frodo kabur karena ketakutan. Sam langsung ngejar dia. Aduh, itu monsternya ada di balik pintu lagi. Pas Frodo mau jalan balik, dia nyenggol kayak lonceng gitu. Langsung dong tuh monster ngedobrak masuk. Untung Sam gece, sempet ngambil si Frodo. Sumpah, deg-degan banget loh ini. Takut si Frodo ngeong deh. Tuh monster nyari-nyari. Udah di depan mukanya si Ruben itu. Tapi tiba-tiba ada suara pengumuman lagi. Tuh monster langsung pergi kepancing ke sana. Baru selesai bebersih mukanya tuh si Sam. Ada suara ledakan kenceng banget. Pas dia keluar ngecek, udah ada si Ruben sama Henry di situ. Ternyata jembatan akses keluar dari Manhattan semua dihancurin. Ya mungkin tujuannya ya biar monster-monster itu nggak pada nyebrang keluar Manhattan. Ini orang datang-datang malah bersuara saking paniknya. Langsung dibekep tuh sama si Henry. Karena masih terus ngelawan, Henry sampai nggak sengaja tuh jadi ngebunuh tuh orang. Aduh. Ini si Sam nulis di bukunya. Kalau dia mau pergi ke Harlem, mau nyari pizza katanya. Dikira Ruben dia bercanda, tapi ternyata serius itu dia. Tiba-tiba listrik padam. Generator darurat di gedung itu otomatis nyala. Jadi berisik dong. Ruben berhasil matiin mesinnya. Tapi keburu monsternya datang. Ruben langsung diserang. Dan udah dipastikan dia tewas lah ya pasti.
Sam udah makin putus asa nih jadinya. Akhirnya dia mutusin buat tetap pergi ke Harlem sama si Frodo. Tapi sebelum itu, dia mampir ke toko dulu, ngumpulin persediaan buat perjalanannya. Ini pas dia lagi istirahat, dia ngeliat ada sepasang kakak beradik di bawah air mancur. Karena kasihan, dia tawarin makanan deh tuh sekalian. Gak lama, ada pengumuman lagi. Keluarga bakal dievakuasi pakai kapal dari pelabuhan South Street. Soalnya monster-monster itu gak bisa berenang, jadi aman. Si Sam langsung ngajak dua anak itu ikut bareng dia. Dan orang-orang juga langsung pada keluar mau ke titik evakuasinya. Ya udah, si Sam nyuruh kedua anak itu ikutin aja orang-orang yang pada mau ke sana. Sementara dia malah jalan ke arah yang berlawanan. Tapi karena semua orang keluar bersamaan, jadi bising kan? Monster-monsternya jadi pada kepancing dan jadi banyak banget korban. Sam ketabrak-tabrak, dia kepisah sama Frodo. Dia ngumpet di kolong mobil. Tiba-tiba kakinya ditarik sama orang yang minta tolong. Tuh monster jadi naik ke atas mobilnya dong. Kakinya Sam jadi ketiban. Untung dia berhasil ngeluarin kakinya tuh. Dia bisa kabur. Ini orang-orang pada ketakutan. Si Frodo malah ngejar-ngejar tikus buat mainan coba. Sampai akhirnya dia ketemu sama Eric, si mahasiswa hukum asal Inggris. Tapi di situ Frodo langsung balik nyari Sam dan ketemu tuh. Taunya si Eric itu ngikutin Frodo sampai ke situ. Sam lanjut jalan lagi, tapi si Eric jadi ngikutin dia. Di tengah perjalanan hujan turun tuh. Sam jadi ada kesempatan bisa ngomong. Dia nyuruh Eric buat pergi ke titik evakuasi yang ada di pelabuhan South Street. Tapi di situ Eric kelihatan kebingungan dan ketakutan banget. Ya nggak tega lah ya si Sam. Akhirnya diajak ikut tuh ke apartemennya dia. Karena nggak ada kuncinya, Sam nyuruh Eric buat tendang pintunya. Nendangnya harus barengan sama suara geluduk ya, jadi nggak mancing monsternya. Begitu kebuka, Sam langsung masuk nyari obat pereda nyerinya. Sementara itu, si Eric nemuin puisi-puisinya Sam. Dan dia baru tahu kalau Sam itu penyair terkenal. Di sini, Sam bilang, dia mau ke Harlem, mau nyari pizza. Bingung tuh si Eric. Ada ya orang mau nyari pizza di saat dunia udah mau hancur gini? Sam akhirnya ngasih tahu alasannya. Jadi, dia tuh pengen banget makan pizza buat yang terakhir kalinya. Karena umur dia udah gak panjang lagi. Besok paginya, Sam pergi duluan diem-diem pas si Eric masih tidur. Ini dia istirahat dulu nih sambil ngeliat-ngeliat buku. Si Eric udah nongol di belakang dia. Pas mau lanjut jalan, Sam gak sengaja ngejatuhin buku. Wah, udah sih panik langsung. Mereka kabur, masuk ke stasiun kereta bawah tanah. Tapi di situ juga ada monsternya. Mereka pelan-pelan nelusurin jalur kereta yang udah kerendam air. Saking ketakutannya, trauma si Eric, dia jadi sedikit bersuara. Monsternya langsung ngejar. Tapi untungnya, bener, tuh monster tuh gak bisa bertahan di air. Mereka selamat. Ini nembus-nembus di gereja. Mereka istirahat dulu di situ. Ngeliat Sam kesakitan, Eric mau coba nyari obat buat dia di apotik. Lagi serius-serius nyari obat, dikagetin tuh dia sama si Frodo. Udah nih, udah dapat obatnya. Pas di jalan balik, Frodo malah kabur ke tempat konstruksi gitu. Mana ada banyak banget monster lagi di situ. Dia naik nih pelan-pelan mau ngambil si Frodo. Nah, udah berhasil balik dengan selamat nih ya dia sama Frodo. Di sini Sam nyeritain semuanya. Kenapa dia pengen banget makan pizza di Harlem? Karena dulu dia suka makan pizza itu kalau abis nonton ayahnya main piano di klub jazz yang ada di Harlem. Jadi bener, dia pengen makan pizza itu lagi sebelum dia meninggal. Sedih dengernya, akhirnya Eric bilang dia mau ngewujudin keinginannya si Sam. Singkat cerita, udah pada sampai nih di Patsy's, toko pizzanya. Tapi udah hancur. Makin sedih aja tuh si Sam.
Eric ngajak dia ke klub jazz tempat ayahnya biasa main. Abis itu dia keluar lagi. Ternyata dia mau nyari pizza dari toko lain. Dan buat sedikit ngehibur Sam, dia juga nunjukin trik sulap kartu gitu ke Sam. Udah nih, mereka mau perpisahan. Sam ngasih jaketnya ke Eric. Pas banget dong. Mereka ngeliat ada kapal. Itu orang-orang yang pada mau ngungsi keluar dari Manhattan. Mereka mau ke sana. Tapi monster-monster itu udah pada ngumpul di sana juga. Mereka ngumpet. Dan di sini Sam ngasih Frodo ke Eric. Dia nyuruh Eric buat lari ke kapal. Dia yang bakal ngalihin perhatian monster-monsternya. Dan dari kejauhan, Henry ngeliat mereka. Dia minta diberhentiin tuh kapalnya. Eric berhasil lompat ke air dan naik ke kapal itu. Udah tenang nih si Eric. Dia nggak sengaja nemuin catatan di jaketnya Sam. Yang isinya, dia minta Eric buat ngerawatin Frodo. Dia juga berterima kasih banget sama Eric karena udah nyemangatin dia buat tetap hidup. Sementara itu, Sam jalan sendirian sambil dengerin lagu. Dia benar-benar udah pasrah. Dia lepas tuh colokan earphone-nya. Sengaja biar musiknya kedengeran keluar. Dan gak pakai lama, langsung ada monster yang datang nyerang dia. Ya, itu tadi alur cerita dari film A Quiet Place Day 1. Sayang banget ya, akhirnya Sam tetap nyerah demi nyelamatin Eric. Gimana Pramal, lebih seru film A Quiet Place yang mana nih? Ke-1, kedua, atau yang ini? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.